beralih ke topik wawancara yang kedua pendengar ini terkait BPOM RI jalin kerjasama dengan OPD di Nusa Tenggara Timur. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui Balai POM di Kupang melakukan pembahasan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang diikuti oleh 21 OPD organisasi perangkat daerah yang ini tugasnya langsung bersinggungan dengan obat dan juga makanan. Nah, apa alasannya? Kemudian seperti apa bentuk kerjasama yang akan dijalin oleh BPOM RI dan juga 21 OPD di Nusa Tenggara Timur? Saat ini mendengar di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Pak Tamran Ismail SSI MP yang merupakan Kepala Balai POM Kupang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Tamran, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi Bu reporter, salam Baik. sehat juga dan selamat pagi buat para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Pak Tamran dengan presenter Femi Sariora pagi hari ini. Ya, selamat pagi Bu Feni. Baik, nah ini Pak Tamran terkait dengan alasan BPOM RI yang menjalin kerjasama dengan 21 OPD di Nusa Tenggara Timur, bisa dijelaskan kenapa nih Pak? Ya, jadi Balai POM di Kupang, ya Badan POM dalam hal ini Balai POM di Kupang melaksanakan koordinasi ya, jadi dengan beberapa OPD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Karena hal itu dilandasi oleh Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kemudian juga terkait dengan OPD ini juga Permendagri, ya Menteri Dalam Negeri juga sudah menetapkan suatu regulasi melalui Permendagri nomor 41 2018 tentang pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Nah, untuk itu, untuk menindaklanjuti ini, kami Balai POM di Kupang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, ya Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk melakukan kerjasama untuk mendukung Permendagri dan Inpres tersebut. Oke, nah sejauh ini Pak Tamran, bagaimana progres rencana kerjasamanya nih? Sebenarnya beberapa hal sudah kita laksanakan. Jadi ini tinggal kita melaksanakannya, menuangkannya di dalam suatu perjanjian kerjasama yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Gubernur pada lingkupnya pemerintah provinsi. Progresnya saat ini kita sudah mencapai ke tahap menyusun rencana aksi. Ya, rencana aksi, tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD yang ada di Provinsi NTT. Karena nanti kan Bapak Gubernurnya kan paling kan tanda tangan, tetapi yang di bawahnya itu kan OPD-OPD teknis yang akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi kita juga misalnya terkait dengan pendampingan UMKM, kita sudah kerjasama cukup baik dengan beberapa OPD, misalnya PTSP provinsi, kemudian Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Tenaga Kerja di Provinsi NTT, dan beberapa lagi yang terutama dengan Dekranasda Provinsi NTT ini kita sudah saling bahu-membahu membangun UMKM NTT. Nah, itu kita tuangkan di dalam satu perjanjian kerjasama. Ini progresnya sementara menyusun itu. Tinggal beberapa, kemarin kami sudah menyusunnya beberapa OPD, hanya ada sekitar 2 OPD yang kemarin belum hadir, jadi nanti kita akan membahas lagi sedikit dan rencananya nanti insya Allah kalau bisa sih bulan ini, akhir bulan ini sudah bisa ditandatangan MOU-nya tersebut. Oke, baik. Berarti kalau akhir bulan Juli sudah ditandatangani MOU, di awal Agustus sudah bisa mulai beroperasi atau kerjasamanya mulai dilaksanakan nih Pak Tamran?
Ya, akan kita intensifkan kerjasamanya karena kita sudah tahu masing-masing OPD itu punya kegiatan ini, kemudian nanti kita susun rencana aksinya. Nah, kita akan melaksanakan rencana aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nanti ada yang bersifat kolaboratif, ada yang bisa mandiri secara masif melaksanakan kegiatannya. Seperti itu. 21 OPD yang terlibat langsung nih ya kerjasama dengan BPOM RI dalam hal ini melalui Balai POM Kupang. Apa saja nih Pak Tamran, bisa diinformasikan? Iya, sebenarnya bukan OPD semua sih ya, karena nanti juga ada tim dari biro-biro atau bagiannya biro pemerintahan provinsi, biro hukum provinsi, kemudian juga kalau OPD-nya adalah dinas perindustrian perdagangan, kemudian dinas koperasi transmigrasi dan tenaga kerja, kemudian dinas kesehatan untuk partisipasinya, PTSP provinsi, Kominfo, Dekranasda, dan dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas peternakan, BKKBN nanti terkait stunting dan sebagainya. Oke, berarti ini memang hampir mencakup seluruh bidang sektor kehidupan nih Pak Tamran ya? Iya, jadi yang masih ada keterkaitannya dengan ini, termasuk kemarin juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, karena produk-produk UMKM kan kita akan mensupport supaya meningkat untuk memperbaiki kualitas, kemudian meningkatkan daya saing, sehingga nanti pada saat pemasaran, nah itu bisa Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif kan bisa mensupport dalam hal pemasarannya nanti di daerah-daerah wisata. Oke, gitu. dan ketika sudah ada label BPOM ini akan halal, akan aman untuk dikonsumsi nih Pak Tamran ya? Iya, betul sekali. Oke. Itu yang kita harapkan, bahwa produk NTT nanti bisa menjadi produk unggulan ya, salah satu ya di Indonesia, dan nanti bisa go nasional maupun go internasional. Oke. Nah, Karena kita lagi beberapa ini lagi mempersiapkan untuk ekspor beberapa produk ke Singapura. Oke, baik. Nah Pak Tamran, dengan berbagai bentuk kerjasama yang coba dibangun dengan berbagai OPD ataupun biro yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita lihat juga kalau dalam kehidupan masyarakat nih ada kios-kios, ada warung-warung yang juga menjual obat-obatan tertentu nih Pak Tamran ya, entah itu obat herbal ataupun obat kesehatan. Nah ini bagaimana controlling yang dilakukan nih Pak Tamran? Ya, jadi kita untuk terkait hal tersebut memang masih kita temukan di lapangan. Karena wilayah kita juga cukup luas, jadi pengawasan kita juga belum merata. Jadi kami juga sudah berupaya untuk melakukan pengawasan. Ya, tidak dipungkiri bahwa kita juga menemukan produk-produk tersebut, misalnya obat-obat keras juga masih dijual di kios-kios. Nah, pada saat kita melakukan pengawasan, kita sudah menyampaikan kalau obat keras pasti akan kita tarik, kita amankan. Atau nanti kalau jumlahnya sedikit, kita minta mereka untuk simpan di rumah untuk, ya kalau suatu saat sakit bisa dikonsumsi daripada dibuang, daripada dimusnahkan. Ya kasihan juga karena kios-kios kecil kan. Nah, kita mengharapkan mereka tidak akan menjual lagi. Tapi kan kita ada track record masing-masing kios kan atau toko ya. Nah, nanti kalau berikutnya lagi kita menemukan lagi hal yang sama, artinya itu kan mereka tidak mengindahkan pembinaan yang kita lakukan. Sehingga nanti mungkin kita akan melakukan suatu tindakan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi pembinaan, ikut peringatan, kalau peringatan tidak mempan ya nanti kita pro justisia. Kalau nanti benar-benar kita lihat benefitnya itu lebih kecil daripada risknya ya. Kalau risikonya lebih tinggi ya kita akan membuat sesuatu yang lebih tegas supaya memberikan efek jerah kepada masyarakat penjual tersebut. Tapi dalam hal ini kami juga ada program food safety masuk desa ya kayak dan itu kita mengharapkan, ini kita mengajarkan walaupun hanya untuk pangan, tetapi kita juga melatih kader-kader di desa itu untuk bisa mengawasi produk yang beredar di wilayahnya masing-masing, sehingga mereka melakukan screening di masing-masing tempat mana produk yang boleh dijual dan mana produk yang tidak boleh dijual di kios-kios seperti itu. Oke, jadi kontrolnya tetap dilakukan dan bahkan menggait pihak-pihak tertentu nih untuk membantu mengawasi nih Pak Tamran ya. Iya. Jadi nanti program kami ke depannya ya untuk itu. Jadi kemarin itu targetnya saya istilahnya kemarin itu KOMAN, kader obat dan makanan aman. Jadi sehingga nanti kader-kader di kecamatan nanti yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi produk-produk yang beredar. Jadi sehingga tugas Badan POM nanti, Balai POM akan semakin ringan ya, karena ada tadi
kader itu melakukan screening awal di desanya. Seperti itu. Nanti kalau ada yang laporan hasilnya itu akan dikirimkan ke kami. Nanti kita lihat ini kalau memang itu memiliki resiko yang cukup tinggi, nanti kami akan turun untuk melakukan tindak lanjut yang lebih agar memberikan efek jerah. Seperti Oke. itu. Kemudian yang terakhir nih Pak Tamran, apa goal yang ingin dicapai dari jalinan kerjasama antara BPOM RI bersama dengan OPD di NTT yang saat ini diwakili oleh Balai POM Kupang, kemudian tadi juga menarik sekali nih Pak Tamran ya akan ada kader obat dan makanan aman. Silahkan yang terakhir. Iya. Jadi untuk harapannya ke depan bahwa dengan adanya kerjasama ini kita ingin mengharapkan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terjamin untuk keamanan dan khasiatnya, sehingga masyarakat tidak memiliki atau mendapatkan resiko yang tidak diinginkan dari mengkonsumsi produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Terus yang kedua juga kami berkolaborasi dengan beberapa OPD itu untuk meningkatkan daya saing produk lokal NTT. Nah, kami harapkan dengan adanya daya saing produk itu meningkatnya daya saing produk, legalitasnya itu terjamin. Nah, kita harapkan bahwa nanti produk lokal itu bisa terjual sehingga berdampak pada selain ekonomi juga kesehatan. Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Nah, nanti kita juga akan meracik atau meramu beberapa produk unggulan NTT ini yang nanti untuk menurunkan stunting. Jadi kami bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi NTT untuk nanti memberikan pembinaan atau bimbingan kepada UMKM yang memiliki potensi untuk bisa mengeksplor produk-produknya bukan hanya untuk cita rasa atau kualitas yang berbeda, tapi memberikan nilai gizi yang cukup untuk masyarakat kita di NTT nanti kalau dikonsumsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tamran. Ini luar biasa nih ya, usaha bersama untuk cegah stunting, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi UMKM. Tapi tentu produk yang dihasilkan selain bernilai ekonomis juga harus penting untuk kesehatan nih Pak Tamran ya, punya Iya nilai gizi betul, dan juga itu nutrisi. dua hal yang harus kita lakukan karena sampai saat ini pun pengusaha nakal pengusaha nakal saya katakan seperti itu masih beroperasi sehingga produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan, produk-produk yang mengandung bahan berbahaya dan produk-produk yang ilegal itu masih beredar di lapangan. Seperti itu. Baik Pak Tamran, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak. Ya, terima kasih juga, salam sehat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19